Materi kita hari ini yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami klasifikasi atau kelas dari protozoa. Maka dari itu Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Pada video ini, ada amoeba dan paramecium yang saling berdekatan. Pasti dengan cepat akan ditangkap oleh kaki-kaki semu pada amoeba. Amoeba dan paramecium termasuk dalam kingdom protista, yaitu protista mirip hewan. Protista mirip hewan atau protozoa berasal dari dua kata, yaitu protos dan zoon, artinya hewan yang pertama. Protozoa lebih dikenal sebagai hewan uniseluler atau bersel satu. Heterotrop artinya tidak memiliki klorofil di tubuhnya sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, terdapat beberapa tipe protozoa. Yang pertama holozoid, yaitu memakan organisme hidup lainnya. Yang kedua saprozoid, yaitu memakan organisme yang telah mati. Dan yang ketiga saprofitik, yaitu memakan atau menyerap zat-zat terlarut di sekitar tubuhnya melalui permukaan tubuh protozoa. Reproduksi protozoa secara pembelahan biner dan konjugasi dan berdasarkan alat geraknya terdiri atas rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Kelas Rhizopoda, nama lain Rhizopoda adalah Sarcodina. Dengan struktur tubuh dan kakinya yang semu, Rhizopoda dapat bergerak dengan arah yang bebas melalui gerak amoeboid. Contoh protozoa di kelas ini adalah Amoeba proteus. Habitat organisme ini di antara air tawar, air laut, tempat-tempat yang basah, dan sebagian kecil hidup di dalam tubuh hewan atau manusia. Contoh berikutnya dari Rhizopoda adalah Entamoeba histolytica. Entamoeba hidup sebagai parasit atau bersimbiosis dalam tubuh manusia. Entamoeba histolytica yang menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Kelas Flagellata halaman 118. Kelas ini dinamakan Flagellata karena tubuhnya memiliki ciri khas berupa bulu cambuk atau flagel. Flagel merupakan alat gerak pada organisme ini. Hewan ini disebut juga dengan Mastigospora. Organisme berflagel banyak yang menjadi parasit dan menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Contohnya yaitu Trypanosoma evansi. Kelas Ciliata atau disebut juga dengan Infusoria. Nama Ciliata diambil karena tubuhnya memiliki alat gerak berupa rambut getar yang terdapat di seluruh tubuhnya. Selain sebagai alat gerak, silia tersebut berguna sebagai reseptor dan mengumpulkan bahan makanan. Salah satu contoh Ciliata yang paling terkenal adalah Paramecium caudatum yang memiliki bentuk tubuh seperti sandal. Rambut getar pada Paramecium caudatum merata di seluruh permukaan tubuhnya. Bentuk tubuh Ciliata tetap karena adanya lapisan pelikel, seperti halnya dengan Flagellata. Ciliata pada umumnya hidup soliter pada air tawar dan air laut yang kadar organiknya tinggi. Oleh sebab itu, hewan ini sering dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Jika suatu perairan banyak mengandung Ciliata, berarti perairan tersebut telah tercemar oleh zat organik. Di kelas Ciliata, ada juga yang menjadi parasit, misalnya Balantidium coli, yang menyebabkan penyakit disentri. Kelas terakhir pada protozoa adalah sporozoa. Kata sporozoa diambil dari kata spora, yaitu Yunani, ada spor dan zoa. Spor artinya spora, dan zoa artinya hewan. Karena pada salah satu siklus hidupnya, organisme ini menyerupai bentuk spora.
Salah satu contoh sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium sp. Hewan ini menyerang sel darah dan sel hati manusia yang menyebabkan penyakit malaria. Penyakit ini ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Anopheles. Contoh sporozoa lain yaitu Pneumocystis sp yang menimbulkan penyakit pneumonia. Contoh sporozoa yang terakhir yaitu Toxoplasma sp, di mana menyebabkan penyakit toxoplasmosis pada wanita hamil yang dapat menyebabkan kematian pada embrio atau bayi yang dilahirkan akan menjadi cacat. Baik anak-anak ibu, setelah kalian sudah mempelajari mengenai materi kita hari ini mengenai protozoa, dapat kita simpulkan bahwa protozoa atau protista mirip hewan terbagi atas 4 kelas. Yang pertama Rhizopoda, yang kedua Flagellata, yang ketiga Ciliata, dan yang keempat Sporozoa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tak lupa ibu ingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, menggunakan masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan, dan sampai jumpa.